Nah, sekarang gimana kalau kita mau lakuin sesuatu saat pertama kali aplikasi kita dibuka? Oke, kita buka codingan kita di sini. Oke, ini gue udah siapin komponennya ya. Nah, jadi kita bisa pakai keyword yang namanya use effect ya. Use effect. Oke, ini kita import dulu. Oke, jadi ini callback ya. Nah, kita akan lakuin misalkan kita get data dari server. Jadi umumnya kan pada saat aplikasi dibuka kita ambil data dari server ya. Oke, ini kita bisa pakai yang namanya use effect. Sekarang sementara kita konsol dulu ya. Get data misalkan gini. Oke, jadi kita bisa lakuin kayak gini teman-teman ya. Kita pakai use effect. Oke, coba kita jalanin dulu ya. Yang start. Oke, nah, sip, hampir kita lihat di konsol. Nah, ini langsung kepanggil ya get datanya. Nah, coba sekarang kita update state-nya ya. Jadi pertama nih kita mau dipanggilnya sekali aja ya. Saat pertama kali aplikasi di load, udah dia nggak akan kepanggil lagi ya. Coba kita update state nih. Nah, ini kok kepanggil lagi nih. Padahal kan kita maunya pada saat aplikasi kita pertama doang ya. Oke. Nah, kita bisa tambahin di sini dependencies teman-teman ya. Oke. Nah, gini aja. Jadi kalau udah kita tambahin dependencies kosong kayak gini, pada saat ada perubahan state apapun, ini nggak akan dipanggil lagi si use effect ini. Oke, kita refresh. State counter, oke ini berubah ya counternya. Use effect-nya nggak kepanggil lagi. Oke. Kemudian gimana kalau misalkan kita mau panggil lagi use effect pada saat ada perubahan state ya. Oke, itu kita bisa lakuin. Misalkan kita punya state user deh pada saat sudah login ya, kita asumsiin kita simulasi kayak gitu ya. Cons misalkan ada user, sini set user sama dengan use state, misalkan string aja ya, kosong gitu ya. Misalkan kita punya function di sini, function login ya. Oke, ini kita nggak pakai parameter, kita akan set user jadi misalkan user gitu ya. Oke, di sini kita tampilin ya, misalkan user. Oke, biar kelihatan. Oke, di sini login namanya login. Jadi di sini kita ubah jadi login ya, login. Oke, saat login kita mau jalanin ini, karena kita tinggal masukin di dependencies ini si state ini user. Nah, jadi si dependency ini akan mantau si user ini ya. Saat ada perubahan user ini, jadi kan pada saat login kita set nih usernya jadi user ya. Ini akan dijalanin lagi use effect-nya pada saat si user ini ada perubahan ya. Kalau nggak ada perubahan ya dia nggak akan jalanin lagi. Oke. Counter kok ada dua ya. Login, oh ini kita buang ya. Oke. Login gini. Gimana tadi kita udah punya fungsi login kah? Enggak ya. Oke, sorry. Oke, harusnya satu aja. Oke, jadi kita tambahin di dependencies ya. Kita coba ya. Kita kosongin. Kita refresh dulu deh. Oke, add counter. Nah, nggak kepanggil lagi use effect-nya ya. Coba kalau kita login ya. Login. Nah, panggil nih. Oke, jadi kayak gitu ya. Nah, ini nggak kepanggil lagi karena si usernya nggak ada perubahan ya. Atau idealnya pada saat udah login buttonnya hilang ya. Oke, sementara gini dulu. Nah, coba misalkan kalau kita user ini misalkan ada first name sama last name ya, kita isi objek ya. Misalkan ada first name. Oke, ini kosong dulu pertama, kemudian ada last name.
Oke, ini kosongin juga. Oke, ini boleh kita kasih tipe datanya di sini, bisa langsung. Surname string, kemudian last name string juga. Oke. First name. Oh, ini first name, sorry. First name. Nah, sip, aman. Berarti ini jadi user dot first name ya. Di sini nggak dikasih tahu nih, enaknya TypeScript ya. Berarti kita nggak bisa kayak gitu. Nah, kita isinya jadi first name. Oke, misalkan kita isi first name juga deh. First name, misalkan ini deh, John. Kemudian last name Doe. Oke. Ini first name kita tampilin user dot last name. Oke. Save. Oke, kita refresh. Add counter aman, nggak kepanggil lagi use effect-nya. Kita login. Oke, kepanggil ya. Coba kita klik lagi loginnya. Kok kepanggil lagi ya? Padahal kan nggak ada perubahan ya. Jadi untuk objek itu sifatnya seperti itu ya, JavaScript ya. Karena objek itu akan di recreate ulang, makanya dianggapnya beda gitu ya. Coba kalau kita misalkan simulasi gini deh. Kita punya A sama dengan objek kosong aja nih. B sama dengan objek kosong juga. Kita bandingin deh, A apakah sama dengan B? Dianggapnya beda sama JavaScript. Nah, makanya ini pun dianggapnya beda ya, walaupun value-nya sama. Kemudian, jadi solusinya gimana dong bang? Jadi solusinya si objeknya kita jadiin string di sini. Oke, kita bisa pakai json.stringify. Oke, simpel aja gini. Oke. Jadi kita bisa lakukan kayak gini. Coba lagi ya. Ini. Oke, ini kita buang dulu, kosongin. Oke. Counter, nggak nampil lagi, login. Oke, nampil sekali, kita klik lagi. Nah, nggak kepanggil lagi ya use effect-nya ya. Karena ini udah kita jadiin string. Oke. Nah, kemudian ada lagi kalau misalkan namanya clearance function ya di use effect. Misalkan kita punya komponen data user deh ya, cons data user. Oke. Jadi kita akan punya komponen buat nampung ini ya. Jadi saat berhasil login, kita tampilin si komponennya. Nanti kita bikin logout juga ya. Data user sama dengan function sini. Oke. FC. Sini kita akan return di error ya, karena kita harus balikin JSX nih. Kita bikin div aja deh. Oke, nah kita taruh nilai ini ya. Misalkan kita bikin teks aja deh, berhasil login. Berhasil login. Oke. Jadi saat kita login, ini akan nampil. Saat logout, ini akan hilang gitu ya. Nah, saat hilang itu kita mau ngapain gitu ya? Kita bisa manfaatin use effect. Oke. Jadi di sini kita buat use effect lagi. Oke. Sini kita kosongin aja. Nah, di sini kita pakai return ya. Return function di sini. Coba kita konsol ya. Log gitu ya. Oke. Komponen hilang misalkan ya. Atau istilahnya komponen unknown ya kalau di kelas komponen ya. Nah, di sini kita akan tampilin kalau kita akan tampilin kalau user dot first name tidak sama dengan kosong ya. Kosong, maka kita tampilin nih si komponennya ya.
data user. Oke. Oke, sini deh. Oke, sip, kita simpan, refresh. Oke, kita punya use effect, jadi kita nggak pakai yang ini ya. Jadi di komponen child ini ada use effect. Saat komponennya hilang, ini akan dipanggil nih clearance functionnya. Jadi return function ya. Oke, kita refresh, kita login, tampil dong John Doe-nya. Oh, mana. Oh, sorry, ini harusnya kayak gini ya. Nah, kita refresh, kita login. Oke, berhasil login, nampil ya. Kita akan bikin logout deh. Kita bikin login, logout, berarti kebalikannya logout. Oke, ini kita kosongin, kita balikin lagi. Kita bikin lagi di sini untuk logout. Oke, sip. Ini yang besar deh ya. Oke, jadi saat kita logout ini akan kepanggil nih fungsi return ini ya. Kita coba ya, refresh. Oke, kita login. Nah, nampil get data, ininya komponennya nampil. Saat kita logout harusnya berhasil loginnya hilang nih ya. Nah, komponennya hilang, ini kepanggil nih ya. Ini namanya clearance function. Oke, next kita belajar yang lebih menarik lagi deh ya.